Ada satu momen yang mungkin pernah kamu alami sebelumnya. Di jam 2 pagi, saat semua orang tertidur lelap, kamu malah terjaga di depan laptop yang masih menyala. Dengan ruangan yang sepi, hanya ada suara ketikan, dan mungkin detak jam yang terasa lebih keras dari biasanya. Saat mata sudah lelah dan bahkan memerah, pikiranmu malah semakin hidup. Padahal dari tadi, kamu gak ngapa-ngapain. Sibuk menunda, scrolling sosial media. Tapi saat kamu melihat waktu dan sadar kalau deadline tinggal hitungan jam, tiba-tiba semuanya berubah. Kamu jadi fokus, jadi tangkas, dan hal-hal yang tadi terasa berat, tiba-tiba jadi ringan. Distraksi yang tadi menarikmu kemana-mana, seolah hilang begitu saja. Dan dalam beberapa jam, kamu bisa menyelesaikan sesuatu yang sebelumnya tidak kamu sentuh selama berhari-hari. Di momen itu, kamu mungkin akan tersadar sesuatu. Kenapa ya? Aku gak bisa kayak gini dari tadi? Kenapa aku baru bisa fokus sekarang? Dan mungkin kalian juga berpikiran, kalau aku bisa fokus gini terus, hidupku bakal beda deh. Tapi anehnya, versi itu hanya muncul saat kamu benar-benar terimpit oleh tekanan. Dan besoknya, kamu balik lagi jadi versi yang sama. Kamu yang sering nunda, sering ragu, sering nunggu mood. Terus kenapa? Saat tekanan itu hilang, kamu malah kehilangan kendali atas dirimu sendiri. Jika kita pikir lebih dalam, ini bukan lagi soal satu momen di jam 2 pagi. Ini sebuah pola yang terus berulang dalam kehidupan kita. Kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kita tahu langkahnya, kita tahu tujuannya. Tapi apa? Tetap aja kita nggak gerak. Ini semua bukan karena kita nggak mampu, tapi karena belum ada sesuatu yang memaksa kita untuk memulai. Dan ini memang bukan sebuah kebetulan. Ada satu konsep yang menjelaskan tentang hal ini, yakni konsep Parkinson Law. Dalam Parkinson Law, dikatakan bahwa pekerjaan akan selalu mengisi waktu yang kita berikan padanya. Artinya, kalau kita punya 2 minggu untuk mengerjakan tugas, maka kita akan menyelesaikan tugas tersebut selama 2 minggu juga. Terus kalau misalkan kita punya 2 hari, ya kita juga akan selesai dalam 2 hari. Tapi kalau misalkan kita cuma punya 2 jam buat ngerjain tugas, anehnya, ya kita tetap bisa selesai. Ini bukan karena kemampuan kita yang berubah, tapi cara kita menggunakan waktu yang berubah. Masalahnya, kebanyakan dari kita hidup di versi 2 minggu tadi. Kita merasa punya waktu yang lama, sehingga kita mulai menunda dan memperlambat. Kita yang awalnya punya niat mengerjakan hari ini, kita tunda jadi besok, besoknya lagi, atau malah nanti aja deh kalau punya mood. Sampai akhirnya, yang kita tunggu cuma satu hal, yakni adanya tekanan. Coba deh, kita jujur sama diri kita sendiri. Sebenarnya, yang kita hindari itu apa sih? Tentu bukan tugasnya kan? Tapi prosesnya. Karena proses itu emang gak nyaman. Saat kita ngeliat satu tugas, yang kita lihat bukan langkah pertama, tapi malah gambaran akhirnya. Dan itu malah terasa seperti gunung yang tinggi, berat, bahkan melelahkan. Dan otak kita secara otomatis akan berkata, nanti aja deh. Bukan karena malas, tapi karena otak mencoba melindungi kita dari rasa tidak nyaman. Nah, di sini masalahnya. Semakin lama kita menghindar, gunung itu gak bakal jadi kecil. Dia justru akan terasa semakin besar, semakin menekan, dan semakin menghantui.
Sampai akhirnya, waktu habis. Dan gunung itu telah berubah jadi sesuatu yang lebih menakutkan. Yakni menjadi sebuah jurang. Tidak ada lagi jalan mundur. Tidak ada waktu untuk berpikir panjang. Dan di titik itu, kita berubah. Tiba-tiba, kita stop overthinking. Berhenti jadi perfeksionis. Berhenti mencari cara yang paling ideal. Dan yang kita lakukan, cuman apa yang emang perlu kita lakukan aja. Satu persatu, langkah demi langkah. Dan ironisnya, itu justru versi terbaik dari diri kita. Versi kita yang lebih fokus, lebih kerja cepat, dan gak banyak alasan. Seolah-olah, kini sedang ada singa yang mengejar di belakang kita. Dan kita tahu, kalau kita gak bergerak sekarang juga, kita gak bakalan selamat. Tapi akhirnya, kita jadi terbiasa hidup seperti ini. Selalu menunggu singa itu datang. Selalu menunggu kepanikan, dan juga keterpaksaan. Dan memang, kita memang tetap menyelesaikan pekerjaan tersebut. Kita memang tetap selamat. Tapi ada satu hal yang kita korbankan, yakni kendali atas diri kita sendiri. Kita tidak lagi bisa mengendalikan waktu, tapi kini waktulah yang justru mengendalikan kita. Dan mungkin ini yang jarang disadari. Masalah kita bukan karena kurang disiplin, tapi masalah kita adalah kita terlalu bergantung pada tekanan eksternal. Kita butuh deadline, kita butuh orang lain, kita butuh rasa takut untuk bisa jadi serius. Tanpa itu semua, kita malah kehilangan arah. Padahal, kalau kita terus hidup seperti ini, kita cuma bisa mampu untuk bertahan dalam kondisi darurat aja, bukan malah berkembang. Sekarang bayangin deh, gimana kalau kita bisa akses versi jam 2 pagi tadi tanpa harus nunggu jam 2 pagi? Gimana kalau kita bisa fokus tanpa harus terasa panik dulu? Karena nyatanya ada loh orang-orang yang menghidup seperti itu. Mereka tetap bisa fokus di jam 2 siang, tetap konsisten, bahkan saat tidak ada tekanan. Bukan karena mereka lebih rajin, bukan juga karena mereka lebih berbakat, tapi karena mereka tidak lagi menuju urgensi. Mereka justru menciptakan urgensinya. Mereka tidak lagi bertanya, kapan sih tugas ini harus selesai? Tapi mereka justru bertanya, apa ya yang harus aku selesaikan sekarang? Mereka gak lagi menunggu mood, tapi mereka justru memulai terlebih dahulu. Mereka tidak lagi menunggu tekanan, tapi mereka justru membuat batasan, membuat standar, bahkan komitmen kecil. Dan dari situ, mereka justru membangun momentum. Jadi, ini bukan tentang kamu yang kurang motivasi, bukan tentang kamu yang pemalas, bukan juga tentang kamu yang tidak disiplin. Mungkin selama ini kamu hanya terlalu longgar dalam memberikan waktu dan terlalu sering menunggu tekanan. Padahal versi terbaik kamu udah kelihatan loh. Kamu udah pernah ngeliatnya. Di jam 2 pagi itu, kamu bisa melihat versi terbaik dari diri kamu. Jadi yang kamu butuhkan sekarang bukan lagi menjadi orang baru, tapi belajar mengakses versi tersebut lebih awal. Mulai aja dari hal kecil. Jangan lagi tanya, kapan tugas ini harus selesai? Tapi mulailah bertanya, apa ya hal yang bisa aku selesaikan dalam 30 menit ke depan? Coba beri batasan yang lebih sempit. Buat seolah-olah waktu kita itu terbatas. Karena sejatinya, fokus itu tidak muncul saat kita punya banyak waktu. Dan perubahan terbesar dalam hidup kamu tidak lagi datang dari keputusan besar, tapi justru
dari satu keputusan kecil, yakni untuk memulai lebih awal, mulai untuk memberi batasan dalam segala rencana kita.